Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Doa ini dikumandangkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi beliau adalah nabi dan rasul yang paling kaya raya, kerajaannya paling megah. Di dalam doanya itu tidak ada raja sebelum beliau dan sesudah beliau memiliki kemegahan sebagaimana yang Allah karuniakan kepada beliau. Rupanya beliau ini khawatir ketika tahta, jabatan, kekayaan itu berakumulasi kepada dirinya. Maka beliau memohon kepada Allah dengan doa tadi agar diberi ilham senantiasa bersyukur kepada Allah dan adil. Karena ikon pemimpin itu adalah keadilannya kepada siapapun segenap rakyatnya, apapun latar belakangnya. Pemimpin itu harus adil. Saudaraku, bulan suci Ramadan mengajari kita untuk membersihkan jiwa raga kita, mengendalikan nafsu serakah, nafsu amarah yang bisa jadi selama ini kita manusia dikek, didominir, dijajah oleh nafsu kita sendiri. Maka tidak aneh ketika ada seorang pemimpin yang dia lupa mereka berbuat zalim kepada orang yang dipimpinnya. Kita sebagai bangsa yang besar yang diberi karunia Allah yang luar biasa, kekayaan alam, penduduk yang banyak, memiliki sebuah landasan berbangsa dan bernegara yang kuat, letak geografis yang sangat strategis. Ini semuanya adalah karunia Allah sebagai prasyarat utama kejayaan suatu bangsa. Itu ada di negeri kita tercinta, Indonesia. Kita bermohon kepada Allah dan mendoakan seluruh pemimpin dalam strata yang paling tinggi sampai ke bawah, formal maupun informal, hendaklah pandai bersyukur kepada Allah. Bagi orang yang beriman, bermohonlah sebagaimana permohonan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sayang sekali ketika kita lupa amanah bekal yang diletakkan oleh para pendiri republik ini, founding fathers. Tujuan kita merdeka adalah ingin membangun bangsa ini secara mandiri dan seluruh rakyat menjadi sejahtera lahir dan batin. Pasang surut perjalanan suatu bangsa wajar. Ya naik ya turun, naik yang turun. Jangan sampai turun terlalu jauh dan menyimpang daripada rel yang selama ini kita pegang dengan teguh. Sebagai bangsa yang religius, yang beriman,
Ironis kiranya kalau kita tidak menanamkan kepada anak-anak kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa itu, pemimpin memberikan contoh dan teladan yang baik kepada yang dipimpin. Karena janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadira. Jangan pernah risau orang takwa itu, saudaraku. Maka puasa mendidik, menempa, mendadar, menggembleng kita untuk menundukkan hawa nafsu menjadi orang yang nafsunya didominir oleh nafsu mutmainnah, bukan amarah dan lawamah. Ketika nafsu ini sudah baik, maka predikat muttaqin itu akan kita sandang. Dengan ketakwaan itulah harkat dan martabat manusia akan mulia dan terhormat di mata Allah dan di mata makhluk yang lain. Saudaraku, sebagai master di bumi dan khalifah fil ard, fungsi kita adalah pertama menyembah Allah dan menauhidkannya. Kemudian seorang pemimpin punya kewajiban memakmurkan isi bumi ini dan mendistribusikan dengan adil. Bila ini kita lakukan, maka kita yakin, ainul yakin, hakul yakin, negeri kita tercinta akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabb. Saudaraku, bersabarlah. Bersabarlah. Dengan kesabaran itu, insya Allah Allah akan menolong kita. Dan kemudian pasca Ramadan ini kita akan naik kelas, masuk di dalam bulan Syawal. Syawal yusawilu syawalan, artinya naik atau tangga. Derajat kita, predikat kita, ketakwaan kita akan meningkat dengan tujuan disyariatkannya puasa adalah la'allakum tattaqun. Ini bukan jaminan 100%, tetapi kalimat ini mengandung sebuah harapan dan asa antara khauf dan roja. Rasa khawatir kali-kali puasa kita ini ada yang salah dan tidak diterima. Tapi kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ada kekurangan, Allah akan terima dan sekaligus kita memperoleh yakni Lailatul Qadar. Sungguh beruntung saudaraku, mudah-mudahan puasa kali ini kita kaum muslimin mukminin memperoleh Lailatul Qadar dan kita bisa menjumpai Ramadan yang akan datang. Terus kita istiqomah. Dengan istiqomah maka dipastikan Allah akan merahmati kita. Fa insyaallah kita akan dimasukkan di dalam surganya, berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Ya mustajabu ya mujibas sa'ilin. Wa billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.